masih di mekanisme pasar dan elastisitas. Nah, sekarang kita akan menjelaskan kurva permintaan dan kurva penawaran, serta faktor apa saja yang menyebabkan pergerakan maupun pergeseran pada kedua kurva tersebut. Kita mulai dari kurva permintaan. Nah, kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Nah, biasanya kurva permintaan ini dibuat berdasarkan data real masyarakat terhadap permintaan terhadap suatu barang itu pada tingkatan harga tertentu. Biasanya disajikan berupa tabel. Nah, ini ada contoh tabel data yang sudah dibuat. Kita lihat pada titik A, harga barang 20.000, jumlah barang yang diminta 120, dan saat harga barang B 18.000, jumlah barang yang diminta 140, dan C, D, dan E juga. Kita lihat aja langsung ke kurvanya. Nah, setelah mengetahui data dari tabel tadi, kita bisa menggambarkan satu-satu dari titik-titik tadi. Yang pertama titik A 20.000, jumlah barang yang diminta 120. Pada saat harga 18.000, jumlah barang yang diminta 140. Pada saat harga 16.000, jumlah barang yang diminta 160. Saat harga 14.000, jumlah barang yang diminta 180, dan saat harga 12.000, jumlah barang yang diminta 200. Jadi bisa dilihat ya, hukum permintaan terjadi di sini. Jadi saat harga semakin turun, justru jumlah barang yang diminta itu naik. Jadi harga dan jumlah permintaan itu berbanding terbalik. Nah, kita lihat juga bentuk dari kurva permintaan ini dari kiri atas ke kanan bawah bentuknya. Oke, kita langsung aja next. Nah, kurva ini bisa mengalami perubahan ataupun pergerakan. Perubahan disebut juga movement, dan pergerakan disebut juga shifting. Nah, di mana perubahan itu disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Nah, sedangkan pergerakan atau shifting disebabkan oleh ceteris paribus atau faktor lain selain harga barang itu sendiri, bisa berdasarkan pendapatan atau selera pasar. Ini ada contoh dari pergerakan kurva. Nih, saat harga 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Itu titik A. Ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta menjadi 140, titik B. Jadi kita bisa lihat ya, bergerak ke kanan, yaitu ke titik B. Dari titik B juga bergerak ke kanan lagi ke titik C. Jadi semakin ke kanan. Nah, pergerakan ini bisa kita simpulkan bahwa pergerakan hanya disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Kita langsung ke pergeseran kurva permintaan. Nah, ini pergeseran kurva permintaan, ilustrasinya seperti ini. Apa yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan? Itu adalah faktor ceteris paribus atau faktor lain selain faktor harga. Nah, misalnya ini kurva akibat dari perubahan pendapatan. Nah, saat pendapatan seseorang naik, maka jumlah permintaan terhadap suatu barang naik sehingga bergeser ke kanan, yang ini. Tapi saat permintaan seseorang turun, maka jumlah barang yang diminta turun sehingga menyebabkan kurva bergerak ke kiri, atau yang ini. Nah, bisa disimpulkan nih, faktor yang mempengaruhi permintaan ada harga, di mana harga dibagi menjadi 3 lagi, yaitu barang itu sendiri, barang substitusi, barang komplementer, ada pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan juga prediksi. Nah, yang menyebabkan pergerakan hanya barang itu sendiri, di mana saat harga barang naik, maka bergeraknya dari kanan bawah ke kiri atas. Tapi saat harga turun, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, barang substitusi atau barang pengganti. Saat harga barang substitusi itu naik atau barang penggantinya naik, maka ini bergeser ke kanan. Tapi saat barang substitusi harganya turun, maka kurva permintaan bergeser ke kiri. Barang komplementer. Saat barang komplementer atau barang pelengkap dari barang tadi itu harganya naik, maka bergeser ke kiri. Dan saat
harga barang komplementer turun, bergeser ke kanan. Selanjutnya faktor lain adalah pendapatan. Saat pendapatan naik, maka bergesernya ke kanan. Saat pendapatan turun, bergeser ke kiri. Begitupun dengan jumlah penduduk, selera, dan juga prediksi, di mana bergesernya kurva ke kanan itu berarti permintaan semakin naik, tapi bergeser ke kiri berarti permintaannya menurun. Kita langsung ke kurva penawaran. Nah, berbeda dari kurva permintaan, kurva penawaran ini hukumnya berbanding lurus dengan harga. Bentuknya juga berbeda ya, ini dari pojok bawah ke pojok kanan atas. Untuk menggambarkan kurva penawaran, kita biasa ya dari tabel itu data real penjual dalam menawarkan barang pada tingkatan harga tertentu, di mana hukum penawaran itu semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita lihat pada tabel. Titik A, pada saat harga 20.000, jumlah barang yang ditawarkan 200. Tapi saat harga barang menurun 18.000, jumlah barang yang ditawarkan justru juga menurun menjadi 180. Dan begitupun pada titik C, D, dan E. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Nah, jadi bentuknya beda ya. Kalau kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Ini titik A, pada saat harga 20.000, jumlah barang diminta 200. Pada saat harga 18.000, jumlah barang yang diminta adalah 180. Pada saat harga 16.000, jumlah barang yang diminta 160. Dan pada saat harga 14.000, jumlah barang yang diminta 140. Serta pada saat harga 12.000, jumlah barang yang diminta adalah 120. Jadi semakin turun harga, semakin turun juga jumlah barang yang diminta. Jadi menggambarkan bahwa harga dan jumlah barang yang diminta itu berbanding lurus. Ini sama seperti kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergeser karena dua sebab juga, yaitu perubahan harga barang. Nah, bergeraknya kurva permintaan itu karena perubahan harga barang itu sendiri. Sedangkan bergesernya kurva permintaan itu disebabkan oleh faktor ceteris paribus atau faktor lain selain harga barang itu sendiri. Bisa karena biaya produksi yang semakin naik dan teknologi juga bisa. Ini ada contohnya. Nih, pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah 160 mangkok. Kita lihat di titik C. Ketika harga naik menjadi 18.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Nah, kita lihat ya. Dari titik C bergerak ke titik B ke titik A. Pada saat harga 12.000, pada saat harga 20.000 ini 200. Saat harga 18.000 turun menjadi 180 dan seterusnya. Jadi ini hanya bergerak aja, semakin ke sini, semakin ke kiri bawah. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilustrasi atau pergerakan atau movement dari kurva ini disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Nah, sedangkan pergeseran atau shifting ini contohnya pada teknologi. Nah, teknologi yang berkembang pesat akan mampu membuat produksi suatu barang semakin efektif dan efisien sehingga produsen dapat menghasilkan barang dan jasa lebih banyak, sehingga penawaran akan lebih tinggi atau bergeser ke kanan. Sedangkan pada saat teknologi itu dirasa kurang mampu mengatasi masalah produksi, itu akan bergeser ke kiri atau barang dan jasa yang dihasilkan kurang banyak sehingga penawaran juga kurang banyak. Atau bisa disimpulkan pada tabel seperti ini. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada harga barang itu sendiri dan barang terkait,
biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah berupa pajak dan subsidi, serta prediksi. Nah, yang menyebabkan pergerakan sama seperti kurva permintaan itu hanya harga barang itu sendiri. Di mana pada saat harga naik, ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan pada saat harga turun bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Barang terkait, pada saat harga barang terkait naik, berarti bergeser ke kiri. Tapi saat harga barang terkait turun, bergeser ke kanan. Biaya produksi yang semakin naik juga bergeser ke kiri. Tapi saat biaya produksi turun, bergeser ke kanan. Saat teknologi naik, bergeser ke kanan. Dan saat teknologi turun, bergeser ke kiri. Jumlah produsen pada saat naik, jumlah produsen bergeser ke kanan. Dan pada saat turun, jumlah produsen bergeser ke kiri. Nah, kebijakan pemerintah di mana pajak itu dapat menambah biaya produksi, sehingga apabila pajak naik bergesernya itu ke kiri, dan saat pajak turun bergeser ke kanan. Subsidi merupakan dana bantuan dari pemerintah. Bisa saat subsidi naik itu justru bergesernya ke kanan atau menambah jumlah penawaran. Tapi saat subsidi turun bergeser ke kiri atau menurunkan jumlah penawaran. Dan prediksi, pada saat prediksi harga di masa yang akan datang itu naik, maka bergeser ke kiri atau penawaran akan turun. Dan saat prediksi harganya turun, maka akan bergeser ke kanan.